Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sultan di channel ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan CFG di dalam teori bahasa dan otomata. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam CFG terdapat 3 tahapan penyederhanaan. Yang pertama itu tahapannya adalah penyederhanaan MT. Kedua yaitu penyederhanaan unit. Yang ketiga yaitu penyederhanaan useless. Ya, proses ini dilakukan bertahap ya, dari langkah 1, 2, dan 3 ini dilakukan. Oke, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu penyederhanaan MT. Jadi, apa itu penyederhanaan MT? Penyederhanaan MT ialah proses penghilangan produksi yang menghasilkan nilai kosong atau nol, dan biasanya dilambangkan dengan simbol epsilon. Contohnya ada di sini ya, bisa dilihat sini ada contohnya, itu ada aturan produksi A menghasilkan nilai kosong atau nol, nol itu kosong ya, dan juga ada B menghasilkan B kecil, C kecil, atau nol. Nah, menghasilkan nilai kosong juga, itu termasuk. Kemudian kita akan masuk ke contohnya ya, contoh dalam kasusnya. Jadi di sini kita punya CFG, aturan produksinya itu ada S menghasilkan C besar, A kecil, B besar, D kecil. Lalu ada A menghasilkan A besar, A kecil, C kecil. Atau B besar, D besar, atau A besar, D besar. Kemudian ada B menghasilkan D kecil atau nol. Nah, di sini juga ada C menghasilkan C kecil, B kecil, dan D menghasilkan nol. Nah, dari sini bisa dilihat ya, yang mana aja yang aturan produksinya yang kosong, yang menghasilkan nilai kosong. Di sini ada B dan D ya. Kemudian jika disederhanakan, dia akan menjadi seperti ini. Nah, Bang, kayak mana kok bisa jadi kayak gitu, ya kan? Jadi kita bakalan kita lihat dulu di sini tuh mana yang hanya ada satu kosongnya gitu. Nah, kita lihat sini ada tuh D menghasilkan nilai kosong. Karena D-nya kosong, maka kita hapus. D-nya kita hapus. Nah, karena D itu kita hapus, artinya aturan produksi yang sebelumnya itu juga akan berdampak. Jadi kita lihat juga di mana aturan produksi yang juga memanggil yang menurunkan aturan produksi D. Di sini ada, kita lihat, sini ada S, ya kan, menghasilkan C besar, A kecil, B kecil, dan A kecil, B besar, dan D besar. Di sini ada D ya. Dan sini ada juga A, ya, di sini ada, kita lihat, menghasilkan B besar, D besar, atau A besar, D besar. Nah, karena tadi D ini kita hapus, maka yang di sini ini kita hapus ya. Kita hapus D-nya. Oke. Nah, setelah itu di sini kan juga ada menghasilkan B besar. Nah, B besar itu di sini ada nilai nolnya di sini kan. Ada nilai nolnya. Namun kita nggak bisa langsung menghapusnya begitu saja ya, karena di sini B besar selain menghasilkan nilai nol, dia juga menghasilkan D kecil. Ya. Oleh karena itu, kita akan membuat yang baru, kita tambahkan lagi, yaitu C besar dan A kecil. Nah, ini jadi misalnya contohnya tadi kan B menghasilkan 0. Nah, B-nya ini contohnya ini B-nya ini 0. 0 ini kosong. Nah, berarti kan nggak ada B-nya. Jadi tinggal C sama A. Dan juga B ini bisa menghasilkan D. Artinya ada nilainya. Jadi nilai yang tadi itu bisa kita letakkan lagi jadi C besar, A kecil, dan B besar. Kemudian kita lihat yang di A juga. Di A ini ada D, ada juga D di sini ya. B besar, D besar, A besar, D besar. Maka kita hapus saja, kita hapus.
Kita hapus. Oke. Nah, sudah kita hapus, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi hanya tersisa aturan produksi S, A, B, dan C. Jadi tersisa seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan unit. Jadi apa tuh penyederhanaan unit? Nah, penyederhanaan unit ialah proses penghilangan produksi yang menghasilkan nilai non-terminal. Nah, dengan mengganti aturan tersebut langsung ke terminalnya. Jadi penyederhanaan ini itu kita lakukan penghilangan pada produksi aturan produksi yang dia itu menghasilkan nilai variabel ya, menghasilkan nilai yang dapat diturunkan lagi. Jadi kita akan menghilangkannya itu dengan cara menggantinya ke langsung nilai terminalnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, contoh sini kita ada aturan produksi A menghasilkan B besar. Nah, ini B besar. Nah, ini B besar. Ini di sini bawahnya ada juga B menghasilkan D kecil atau C besar. Nah, lalu di bawah turunkan lagi. C menghasilkan F kecil, F kecil. Nah, jadi dapat kita lihat di sini dia itu nilainya saling menurunkan gitu. Jadi kita melakukan penyederhanaannya dengan langsung ngasih langsung kita ganti dengan nilai terminalnya. Maka dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dapat kita lihat tadi kan ini A menghasilkan B, sedangkan B itu nilainya adalah D kecil dan C besar. Nah, itu berarti A itu menghasilkan bisa kita ganti menjadi menghasilkan nilai D atau C besar. Nah, setelah itu kita lihat juga di sini C ini ada nilainya di sini diturunkan lagi, yaitu F kecil, F kecil. Maka C yang di A tadi dan juga C yang di B dapat kita ganti menjadi F kecil, F kecil. Keduanya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya, penyederhanaannya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke tahapan penyederhanaan useless. Ini tahapan terakhir ya dalam CFG. Jadi penyederhanaan useless ialah proses penghilangan produksi yang penurunannya tidak menghasilkan satupun terminal dan produksi yang tidak akan pernah tercapai penurunannya dari awal. Nah, jadi useless ini kita akan penyederhanaannya itu dengan cara kita akan menghilangkan aturan produksi yang dianya tuh mentok, nggak ada terminalnya, nggak ada nilai terminalnya, dia mentok. Jadi hanya menghasilkan nilai variabel aja. Kemudian ataupun produksi yang dia itu nggak pernah diturunkan dari atas atau nggak pernah dipanggil gitu aturan produksinya. Kita lihat contohnya. Contohnya di sini dapat kita lihat ada aturan produksi S menghasilkan B kecil, A besar, F kecil. Kemudian ada A menghasilkan B kecil, C besar, A kecil, atau menghasilkan F kecil, F kecil. Ada B menghasilkan D kecil. Ada C menghasilkan C besar, A kecil, A kecil. Nah, jika disederhanakan maka menjadi seperti ini ya, tinggal seperti ini. Kenapa kok tinggal 2, Bang? Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Nah, dapat kita lihat di sini yang mana useless-nya ya kan. Oke, dapat dilihat langsung. Di sini kita ada nilai B. B menghasilkan D kecil. Nah, ini di aturan produksinya. Kita lihat di atas, ada nggak dia itu dipanggil atau diturunkan? Nah, dari S kita lihat nggak ada. Ini hanya ada B kecil. B kecil itu terminal ya. Bukan, jadi dia tuh nggak bisa diturunkan itu karena udah terminalnya. Oke, jadi nggak ada sini B besar ya. Di A juga hanya ada B kecil, C besar, A kecil, dan F kecil, F kecil. Nah, jadi nggak ada juga B-nya. Jadi dapat kita hapus ini penyederhanaan yang di aturan produksi yang ini kita dapat hapus ya karena dia useless. Maka kita hilangkan yang di sini B kita hilangkan. Kemudian kita lihat lagi sini
C hanya menghasilkan penurunan C besar, A kecil, namun tidak ada nilai variabel, nilai terminalnya, tidak menghasilkan terminal sebagaimana seperti B. Ya, jadi B ini dianya benar menghasilkan nilai terminal, namun salahnya dia itu nggak ada diturunkan dari atas, nggak ada dipanggil. Sedangkan C, D itu ada dipanggil. Kita dapat lihat di sini ada di yang A ya, aturan produksi yang A, dia tuh menghasilkan B kecil, C besar, A kecil. Nah, berarti kan C ini menurunkan yang di bawah ini ya, menurunkan C. Nah, itu ada dipanggil atau diturunkan dari atas. Namun salahnya dia itu nggak ada nilai terminalnya. Maka dapat kita hapus C ini. Begitu juga aturan produksi yang ini ya, A menghasilkan B kecil, C besar, A kecil, kita hapus juga. Maka aturan produksi yang tersisa yang kita dapatkan adalah seperti ini ya. S menghasilkan B kecil, A besar, F kecil, dan juga A menghasilkan F kecil, F kecil. Oke, jadi seperti itu penyederhanaan useless. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penyederhanaan CFG. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.